Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Mesyananda dengan NIM 080118253031. Saya dari kelompok 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas praktikum algoritma dan pemrograman untuk tugas kedua tugas kedua pada bab 8 dan 9. Di sini suruh membuat program single linked list yang menerima input bilangan bulat dari user. Dan program menyediakan menu untuk menentukan nilai maksimal, nilai minimal, rata-rata, dan modus. Nah, untuk logika deskripsinya, di situ program itu diawali dengan menyiapkan struktur linked list untuk menampung sejumlah data angka yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu setelah seluruh data itu tersimpan, program akan menyajikan menu statistik interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mengolah data tersebut. Secara otomatis, pengguna dapat melakukan penyaringan untuk menerima nilai maksimum dan minimum, mengakulasi rata-rata mean, serta menentukan modus, mana nilai yang paling sering muncul, beserta frekuensi kemunculannya. Lalu seluruh logika pencarian dan perhitungan dilakukan dengan menelusuri simpul-simpul dalam list secara dinamis hingga pengguna memilih untuk mengakhiri sebuah program. Lanjut, di sini saya akan menjelaskan sebuah programnya. Yang dimana, yang pertama itu ada input stream, yaitu untuk membaca sebuah fungsi input-output, lalu using namespace std itu agar kita tidak perlu lagi menambahkan std setiap awalan perintah. Lalu di sini masuk ke mendefinisikan sebuah structure data yang bernama nodes. Itu untuk pembentuk ya, sebuah linked list itu. Lalu ada variabel data, di mana yang bertipe data integer. Lalu di situ ada pointer yang bernama next untuk berfungsi menunjukkan ke dalam alamat node berikutnya. Selanjutnya, di situ ada inisialisasi pointer global hit sebagai penanda awal list, di mana mulainya bernilai kosong, itu 0. Lalu lanjut ke fungsi input, di mana ada variabel nilai yang bertipe data integer, dan di situ ada alokasi atau lokasi memori yang dinamis untuk membuat sebuah data baru, node baru. Lanjut, di situ dia akan mengisi node baru itu dengan nilai yang dikirim melalui sebuah parameter ya. Lanjut, di situ dia untuk mengukur pointer next itu, di mana node baru itu ke arah kosong. Kosong itu berarti 0. Di mana dia akan melakukan pengecekan nih, apakah hit itu sama dengan 0. Nah, terus dia akan melakukan proses. Jika bernilai 0, maka node baru itu langsung menjadi hit gitu. Jadi kayak hit itu diisi dengan node baru. Terus jika kondisi itu tidak terpenuhi, maka dia akan membuat pointer bantuan atau pointer baru ya untuk menelusuri sebuah list itu dari depan. Maka dia akan melakukan perulangan while yang dimana yaitu untuk mencari sebuah node paling ujung. Itu kan ada next itu kan. Nah, jika itu tuh tidak sama dengan 0 gitu. Terus di mana dia akan melakukan penggeseran pointer, dia melakukan perulangan dulu ya, perulangan, lalu dia akan melakukan penggeseran pointer node baru ini, kok node baru? Node bantuan ini ke node setelahnya. Lalu di node node setelahnya itu yaitu dari node baru gitu. Nah, lalu di sini untuk fungsi cari maksimal yang dimana fungsi ini itu ada variabel max. Kenapa saya buat max? Karena kalau pakai max x itu dia jadi sebuah itu data gitu. Fungsi sebuah fungsi. Jadi di sini saya menggunakan max pakai ks. Terus di situ ada
Node temp ini itu tuh untuk memulai sebuah penelusuran dari sebuah nilai sementara. Nilai node pertama nggak sih? Ya seharusnya ini sebuah node pertama gitu. Nah, terus di situ dia akan mengonsumsikan sebuah data pertama itu sebagai nilai awal. Nah, lalu di sini dia akan melakukan perulangan while untuk menelusuri setiap node itu hingga dia itu sebuah node bantuan ini hingga tidak sama dengan nol. Nah, dia akan melakukan pengecekan nih, apakah data pada node node saat ini itu lebih besar dari nilai maksimal yang disimpan. Jika iya, maka dia akan melakukan proses untuk memperbarui sebuah nilai maksimal itu dengan data yang lebih besar, dengan data yang lebih besar. Terus, jika sudah dilakukan proses ini, maka dia akan untuk node bantuan ini akan dipindahkan ke node selanjutnya dan dia akan melakukan pencetakan atau menampilkan hasil dari nilai tertinggi itu. Lalu di sini untuk eh lalu di sini untuk fungsi wait, lalu di sini untuk fungsi cari min atau minimal. Nah, di mana untuk cari minimal itu dia itu sama ya dengan cari maksimal ya. Cuma yang dibedakan itu pada nah di sini maksimal itu diganti dengan minimal dan di sini pada maksimal itu diganti dengan kurang dari minimal. Lalu minimalnya itu akan diisi dari yang ini dan dia akan mencetak nilai minimal. Lalu eh, untuk fungsi hitung rata di mana fungsi hitung rata itu ada variabel total yang diinisiasikan dengan 0 dan ada variabel jumlah node yang diinisiasikan dengan 0. Nah, di sini tuh ada peluangan ada node di mana di sini itu ada pointer node, pointer node sih. Dia itu melakukan penelusuran dulu eh, dari depan, dari awal gitu. Nah, terus dia akan melakukan perulangan untuk jika node bantuan ini tidak sama dengan nol, maka dia akan melakukan proses ini di mana total itu akan isi dari penjumlahan total ditambah dengan nilai data gitu. Jadi kayak tempat ini diisi dengan nilai data. Lalu jumlah node itu akan ditambah dengan 1. Dan untuk tempat akan diisi dengan nilai selanjutnya. Dan dia akan mencetak rata-rata. Lalu untuk fungsi modus, di mana di situ dia akan menginisiasikan eh, sebuah frekuensi maksimal dan hitung dengan 0. Dan dia ada variabel nilai modus yang bertipe data integer. Lalu untuk node i itu atau pointer i itu eh, dengan hit, lalu nilai modusnya itu akan diambil dari data pertama. Dan dia akan melakukan perulangan nih dari i, apakah i itu tidak sama dengan 0? Jika iya, maka node, node j atau pointer j itu sebagai perulangan dalam. Kalau i itu untuk perulangan luar, kalau j itu untuk perulangan dalam. Terus dia akan melakukan ini perulangan lagi nih, apakah j itu tidak sama dengan 0? Jika iya, maka dia akan mengecek nih, apakah eh apakah eh, JI eh jika ditemukan angka yang sama antara I dan J,
maka dia akan menambahkan nilai hitung itu dengan 1. Dan eh, J itu akan digeser ke pembanding J. Saya kayak nilai J itu akan digeser ke pembanding J. Dan dia akan melakukan perulangan itu, lalu dia akan mengecek nih apakah hitung itu lebih besar dari frekuensi maksimal. Jika iya, maka frekuensi maksimal akan diisi dengan hitung, dan nilai modus akan diisi dengan data dari I. Nah, lalu untuk selanjutnya itu ada, oh ya, oh enggak. Lalu untuk selanjutnya itu I akan isi dengan yang selanjutnya, atau dipindahkan ke angka berikutnya. Lalu dia akan melakukan perulangan tuh, perulangan while itu sampai kondisi itu tidak lagi terpenuhi dan dia akan mencetak nilai modus. Lalu eh, untuk void tampil atau untuk fungsi tampil di sini itu ada nut bantuan yang di apa sih bacanya tadi? Nah, nut bantuan ini itu dibaca dari kok dibaca? Di untuk penelusuran dari depan, dari awal. Nah, terus dia akan mencetak dan memberikan pengguna memberikan eh, perintah pada pengguna untuk memasukkan nilai, lalu while melakukan perulangan, di mana jika tempat itu tidak sama dengan nol, maka dia akan mencetak tem- tempat itu dengan tempat itu dari data, dan tempat itu atau variabel bantuan itu diisi dengan nilai selanjutnya. Lalu dia akan melakukan perulangan dan mencetak baris baru atau baris kosong. Lalu di sini masuk ke fungsi utama di mana ada variabel pilihan n, angka, dan ini untuk indeks perulangan. Dia akan memberikan perintah kepada pengguna untuk memasukkan jumlah data dan membaca nilai yang diberikan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel n. Lalu dia akan melakukan perulangan nih, apakah jika itu sama dengan 0 dan untuk I itu kurang dari N, maka dia akan mencetak eh, angka ke I tambah dengan 1. Jadi misalnya I-nya itu 0, 0 ditambah dengan 1 berarti 1. Apa yang dimasukkan oleh pengguna, dan dia akan menyimpannya ke dalam variabel angka. Lalu dia akan memanggil nih, memanggil input untuk sebuah variabel angka, dan dia akan melakukan perulangan while, yang dimana ini untuk sebuah menu statistiknya, di mana yang pertama itu untuk cari nilai maksimal, dan untuk mencari nilai minimum, lalu untuk hitung rata-rata dan cari modus. Lalu yang kelima itu keluar. Lanjut, di sini itu dia akan memberikan perintah untuk pengguna memasukkan pilihan. Dia memilih berapa? 1, 2, 3, 4, atau 5. Jika memilih, nah dia akan menyimpannya ke dalam variabel pilihan. Lalu dia akan mengecek nih, apakah pilihan itu sama dengan 1? Jika iya, maka dia akan melakukan fungsi cari max. Jika pilihannya itu 2, maka cari min. Jika pilihan 3, maka hitung rata. Jika pilihannya 4, maka modus. Tapi jika pilihannya 5, maka dia akan mencetak keluar dari program dan selesai. Tapi jika tidak 1, 2, 3, 4, dan 5, maka dia akan mencetak bahwa pilihan itu tidak tersedia dan dia akan melakukan perulangan itu kembali. Karena di sini pakai perulangan while. Jadi melakukan perulangan itu kembali. Sampai sebuah pengguna itu memasukkan angka 5, baru dia akan selesai. Contohnya itu seperti ini. Ini ada 5 data. Saya misalkan 10, 20, 10, 30, dan 5. Dan 5. Nah, di sini saya ingin mencari nilai maksimal, nilai minimal, nilai rata-rata, dan modus. Lalu, misal di sini untuk 6, itu kan tidak tersedia, ada 5. Nah, di sini nilai maksimalnya itu 30. Kenapa 30? Karena di sini ada 10, 20, 10, 30, dan 5. Berarti nilai maksimalnya 30. Minimalnya pasti sini 5. Nah, di sini nilai minimalnya 5. Untuk rata-ratanya itu dari ini dijumlahin dan dibagi. Lalu itu rata-ratanya itu 15. Lalu untuk modusnya itu udah berapa kali tuh yang muncul tuh? Ini muncul 3 kali. Terus di sini untuk pilihan ke-6. Nah, itu kan pilihan ke-6 itu kan tidak tersedia ya. Untuk pilihan 1, 2, 3, 4, dan 5 itu cuma sampai 1, 2, 3, 4, 5 kan. Maka untuk pilihan 6 itu tidak tersedia.
Dan jika dia memilih 5, maka dia akan melakukan maka dia akan selesai gitu atau keluar dari sebuah program itu. Nah, untuk pseudocode-nya di sini sama penjelasannya di mana hanya membedakan pada yang pertama itu dia akan melakukan fungsi utama dan di sini membedakannya kalau read itu mencetak, kalau di program itu cout. Nah, kalau read di sini itu untuk menginput, kalau di program itu in. Dan untuk sama dengan pada program di sini itu eh, pakai panah ke kiri atau diisi gitu. Jadi itu diisi dengan 0. Dan di sini dia ini untuk fungsi-fungsi tambahannya, fungsi untuk input, untuk cari maksimal, cari minimal, dan lain-lainnya. Lalu untuk flowchart-nya di sini sama penjelasannya, hanya yang membedakan itu, oh di sini kurang false. Membedakannya itu bentuknya aja. Kalau start dan kalau mulai dan selesai dia pakai oval. Kalau bentuknya jajar genjang itu berarti untuk input output. Kalau posisinya itu persegi 6 berarti untuk sebuah pelurangan for. Tapi kalau bentuknya itu persegi panjang berarti itu untuk sebuah proses atau penambahan dan diisi atau perkalian atau segalanya atau perhitungan gitu. Nah, terus eh ini itu untuk sebuah pelurangan while. Nah, kalau posisi belah ketupatnya itu punya nilai, berarti itu untuk kenapa ini itu balik lagi ke sini sebuah pelulangannya ini. Kenapa balik lagi ke sini sebuah kondisinya? Karena ini itu adalah sebuah pelulangan while. Kalau ini sebuah kondisi pengecekan if. Nah, terus di sini juga memanggil pakai persegi panjang. Nah, di sini untuk mengoutput ini untuk selesai. Lanjut di sini tidak ada apa ya? Bentuk. Oh iya, saya lupa di sini itu seharusnya kalau indeks itu ditambah maka di sini menggunakan bulat, tapi saya menggunakan kotak. Hmm. Pokoknya jika bernilai benar maka true, jika bernilai salah maka false. Jadi itu saja penjelasan dari saya. Apabila saya ada salah kata, eh, tidak kan? Salah kata atau salah dalam perbuatan, saya mohon maaf. Apabila juga saya ada dalam mengerjakan itu memiliki kesalahan, saya juga mohon maaf. Apabila itu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.